Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Padilla dari kelompok 2. Saya akan membawakan tugas yang pertama. Materinya yaitu yang pertama, penyebab ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah terjadi karena adanya perbedaan kondisi dan potensi antar daerah. Ketimpangan ini tercermin dari kesenjangan dalam hal ekonomi, infrastruktur, serta akses terhadap pelayanan dasar. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Yang pertama yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam. Wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam seperti tambang, minyak, atau tanah subur cenderung lebih berkembang karena menjadi pusat aktivitas ekonomi dan menarik investasi. Sebaliknya, wilayah yang miskin sumber daya alam akan mengalami keterlambatan pembangunan. Yang kedua yaitu perbedaan kondisi demografis. Karakteristik penduduk seperti jumlah, usia produktif, serta tingkat pendidikan turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah. Daerah dengan penduduk yang lebih padat dan berkualitas cenderung memiliki produktivitas dan daya saing yang lebih tinggi. Selanjutnya, yang ketiga, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Wilayah dengan infrastruktur yang kurang memadai akan mengalami hambatan dalam arus distribusi barang dan jasa. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar kesenjangan dengan wilayah yang memiliki konektivitas lebih baik. Yang keempat yaitu konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti kota besar dan kawasan industri cenderung berkembang lebih cepat, sementara wilayah pinggiran tertinggal karena kurangnya investasi dan aktivitas ekonomi. Dan yang terakhir yang kelima, yaitu alokasi dan pembangunan antar wilayah yang tidak merata. Pembangunan yang terfokus pada wilayah tertentu, serta alokasi anggaran yang tidak seimbang, menyebabkan terjadinya kesenjangan. Wilayah yang mendapatkan prioritas pembangunan akan tumbuh lebih cepat dibanding daerah yang terpinggirkan. Kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu Indeks Williamson. Indeks Williamson adalah salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah dalam suatu negara atau provinsi. Indeks ini menunjukkan seberapa besar perbedaan antara pendapatan per kapita suatu daerah dengan pendapatan per kapita rata-rata nasional. Adapun data yang digunakan untuk menghitung Indeks Williamson yaitu dengan rumus IW sama dengan akar sigma I sama dengan 1 sama dengan N dalam kurung YI kurang Y tutup kurung kuadrat dikali FI per N dibagi Y. Dengan keterangan sebagai berikut. YI adalah PDRB per kapita di kabupaten atau kota I. Y sama dengan PDRB per kapita rata-rata provinsi. FI adalah jumlah penduduk di kabupaten atau kota I di provinsi. N sama dengan jumlah penduduk provinsi. Adapun kriteria hasil yang digunakan adalah apabila indeks sama dengan 1, itu ketimpangan sangat tinggi. Apabila 0,7 hingga 1, ketimpangan tinggi. Apabila 0,4 hingga 0,69, maka ketimpangan sedang. Dan apabila indeks kecil dari 0,39, sama dengan ketimpangan rendah. Setelah dianalisis Indeks Williamson Kota Dumai, selama periode 2019 hingga 2023, ketimpangan antar wilayah di Dumai mengalami penurunan drastis pada tahun 2020, namun kemudian meningkat secara perlahan pada tahun-tahun berikutnya. Perubahan ini mencerminkan dinamika dalam pemerataan pembangunan yang memungkinkan dipengaruhi oleh faktor kebijakan, kondisi ekonomi makro, dan dampak eksternal seperti pandemi. Selanjutnya masuk ke materi yang selanjutnya yaitu upaya penanggulangan ketimpangan. Yang pertama yaitu penyebaran pembangunan prasarana perhubungan. Pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan, pelabuhan, dan bandara secara merata sangat penting untuk memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah. Hal ini dapat mengurangi ketimpangan dengan membuka akses ekonomi ke daerah-daerah tertinggal. Yang kedua yaitu mendorong transmigrasi spontan. Transmigrasi spontan yaitu perpindahan penduduk secara mandiri dari daerah padat ke wilayah yang kurang berkembang, dapat membantu redistribusi tenaga kerja dan mempercepat pembangunan wilayah yang baru. Transmigrasi ini efektif jika didukung dengan infrastruktur dan peluang ekonomi. Yang ketiga yaitu pengembangan pusat pertumbuhan. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar kota-kota besar dapat menciptakan efek sebar atau spread effect yang membantu pertumbuhan wilayah sekitarnya. Contohnya, pengembangan kawasan industri, agropolitan, atau sentra usaha mikro kecil menengah. Yang keempat, pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan sesuai potensi dan kebutuhan lokal, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Adapun dampak program transmigrasi dan migrasi spontan terhadap pembangunan wilayah pedesaan di Provinsi Riau, yang pertama yaitu peningkatan pemanfaatan lahan dan produksi pertanian. Penduduk transmigran membantu mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang sebelumnya kurang tergarap, khususnya untuk pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit dan karet. Hal ini meningkatkan produktivitas agraris dan pendapatan masyarakat desa. Yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial. Kedatangan transmigran sering diikuti pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, rumah, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur ini juga bermanfaat bagi masyarakat lokal. Yang ketiga yaitu peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Program transmigrasi membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan transmigran, sekaligus masyarakat sekitar melalui pengembangan ekonomi lokal. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu integrasi sosial dan budaya. Adanya interaksi antara penduduk lokal dan transmigran dapat memperkaya kehidupan sosial budaya, meskipun perlu perhatian khusus untuk mengelola potensi konflik. Cukup sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puan Maharani Antika dengan NIM 2306134803. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kedua. Poin pertama yaitu alokasi dana pembangunan. Alokasi dana pembangunan yang diterima pemerintah daerah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Di Kota Dumai, alokasi dana ini bersumber dari skema transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD yang terdiri dari 5 komponen utama, yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non-fisik, dana bagi hasil, dan dana insentif daerah. Alokasi dana pembangunan yang diterima pemerintah daerah menjadi penyebab ketimpangan pembangunan. Meskipun secara umum ditujukan untuk pemerataan pembangunan, variasi besaran dan tren dari masing-masing jenis dana tersebut dapat menciptakan ketimpangan antar daerah. Yang pertama, dana alokasi umum atau DAU. Dana alokasi umum adalah dana dari APBN yang dialokasikan untuk seluruh daerah dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Dana alokasi umum bersifat block grant, yaitu dana yang dapat digunakan fleksibel oleh daerah untuk membiayai pelayanan publik dan urusan wajib. Sumber dana alokasi umum berasal dari pendapatan negara yang ditentukan melalui perhitungan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Berdasarkan data, dana alokasi umum Kota Dumai menunjukkan tren meningkat dari Rp408,64 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp489,49 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan dorongan pemerintah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Meskipun demikian, bila dibandingkan antar wilayah, perbedaan kapasitas PAD dan belanja daerah tetap menjadi penyebab kesenjangan pembangunan. Yang kedua, dana alokasi khusus fisik. Dana alokasi khusus fisik merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai pembangunan infrastruktur sesuai prioritas nasional. Sumber dana ini berasal dari pendapatan negara yang diperuntukkan bagi sektor seperti pendidikan, kesehatan, jalan, dan irigasi. Berdasarkan data TKDD Dumai, dana alokasi khusus fisik mengalami tren penurunan yang cukup drastis. Pada tahun 2019, alokasinya mencapai Rp132,41 miliar, namun terus menurun hingga hanya Rp38,19 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini bisa disebabkan oleh perubahan kebijakan penganggaran pusat atau berkurangnya kapasitas serapan daerah. Dampaknya cukup serius terhadap pembangunan fisik di daerah, terutama di sektor pelayanan dasar. Yang ketiga, dana alokasi khusus non-fisik. Dana ini dialokasikan kepada daerah untuk mendukung kegiatan non-infrastruktur, seperti bantuan operasional sekolah, tunjangan profesi guru, pelayanan kesehatan, dan urusan sosial. Dana ini bersumber dari APBN dan ditransfer langsung ke pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan pelayanan dasar. Dana alokasi khusus non-fisik Kota Dumai menunjukkan tren peningkatan signifikan dari Rp55,50 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp150,43 miliar pada tahun 2022, sebelum sedikit menurun menjadi Rp132,79 miliar pada tahun 2023. Kenaikan ini mengindikasikan peningkatan belanja pusat untuk pendidikan dan kesehatan. Meski demikian, fluktuasi tahun ke tahun menunjukkan perlunya efisiensi dan perencanaan program yang lebih baik agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang keempat, dana bagi hasil atau DBH. Dana ini adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan proporsi pendapatan yang diperoleh dari pajak dan sumber daya alam yang berasal dari wilayah tersebut. DBH Kota Dumai terdiri dari beberapa subkomponen seperti DBH Migas, PBB, Perikanan, Kehutanan, dan royalti pertambangan. Dari data TKDD, DBH mengalami fluktuasi yang tajam, dengan puncak tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp528,31 miliar, namun menurun ke Rp367,55 miliar pada tahun 2023. Fluktuasi ini sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia, volume produksi, dan formula bagi hasil nasional. Ketergantungan tinggi pada DBH membuat Kota Dumai rentan terhadap ketidakpastian fiskal yang pada akhirnya memperbesar potensi ketimpangan. Yang kelima, dana insentif daerah atau DID. Merupakan dana dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah atas dasar kinerja tertentu seperti pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi. Dana ini bersifat selektif dan kompetitif, sehingga tidak semua daerah mendapatkannya setiap tahun.
DID Kota Dumai mulai dialokasikan sejak 2017 dengan nilai 21,47 miliar rupiah dan mencapai puncak sebesar 46,47 miliar rupiah pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 alokasinya menurun menjadi 33,59 miliar rupiah. Penurunan ini dapat disebabkan oleh turunnya nilai indikator kinerja keuangan atau lemahnya inovasi layanan publik. Stabilitas dan keberlanjutan DID sangat penting dalam mendorong daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola. Selanjutnya, poin kedua mengenai tren alokasi dana total atau TKDD. Tren alokasi dana total atau TKDD yang diterima Kota Dumai. Tren total transfer ke daerah dan dana desa TKDD yang diterima oleh Kota Dumai menunjukkan kecenderungan meningkat secara umum. Meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun tertentu, pada tahun 2016 alokasi TKDD tercatat sebesar 776,45 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 810,19 miliar rupiah pada tahun 2017 dan terus naik hingga 918,47 miliar pada tahun 2019. Namun, akibat pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020, terjadi penurunan tajam menjadi 781,22 miliar rupiah. Pemulihan ekonomi pasca pandemi mendorong lonjakan besar pada tahun 2022 dengan alokasi mencapai puncaknya di angka 1.221 triliun rupiah. Sebelum kembali menurun menjadi 1.061 triliun rupiah pada tahun 2023. Hingga tahun 2024, nilai TKDD kembali menunjukkan tren kenaikan, dan meskipun data tahun 2025 belum tersedia secara final, proyeksi memperkirakan alokasi akan terus meningkat mengikuti arah pemulihan ekonomi nasional dan penguat prioritas pembangunan daerah. Meskipun tren total TKDD menunjukkan pertumbuhan positif, komposisi antar sumber dana mengalami dinamika yang tidak selalu seimbang, sehingga berpotensi memicu ketimpangan fiskal antar sektor atau wilayah dalam suatu daerah, jika tidak disertai perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan anggaran yang efektif. Lalu poin yang ketiga mengenai komponen alokasi dana yang mengalami kenaikan atau penurunan. Dari data tersebut, komponen alokasi dana yang mengalami kenaikan adalah yang pertama ada DAU, naik dari 408,64 miliar rupiah pada tahun 2017 menjadi 489,49 miliar rupiah pada tahun 2024. Selanjutnya ada dana alokasi khusus non-fisik, naik dari 55,50 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 150,43 miliar rupiah pada tahun 2022. Selanjutnya ada DID, naik dari 21,47 miliar rupiah pada tahun 2017 menjadi 46,47 miliar rupiah pada tahun 2022. Sementara itu, komponen yang mengalami penurunan adalah yang pertama, dana alokasi khusus fisik, turun dari 132,41 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 38,19 miliar rupiah pada tahun 2024. Selanjutnya ada DBH, menurun dari puncaknya 528,31 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 367,55 miliar rupiah pada tahun 2023. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada DID, yang menurun juga pada tahun 2023 menjadi 33,59 miliar rupiah setelah naik di tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Giovanni dengan NIM 230611-3369. Saya akan membahas tentang teori pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pusat pertumbuhan, dan aglomerasi ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori pembangunan. Dalam teori ini terdapat dua, yaitu pembangunan seimbang dan pembangunan tidak seimbang. Yang pertama yaitu ada pembangunan seimbang, di mana didefinisikan sebagai usaha pembangunan yang bertujuan untuk mengatur program investasi sehingga sepanjang proses pembangunan tidak akan timbul hambatan yang bersumber dari penawaran dan permintaan. Strategi pembangunan seimbang bisa diartikan sebagai pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan atau simultaneous sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar bagi yang lain. Lalu yang kedua yaitu ada pembangunan tidak seimbang, di mana merupakan keadaan yang berlawanan dengan keadaan pada pembangunan seimbang. Pembangunan tidak seimbang atau imbalance growth menyarankan investasi pemerintah terbatas dananya pada satu sektor strategis yang mempunyai keterkaitan luas. Istilah ini digunakan untuk menyatakan bahwa program pembangunan disusun sedemikian rupa sehingga dalam perekonomian tersebut akan timbul kelebihan dan kekurangan dalam berbagai sektor sehingga menimbulkan distorsi dan tidak kestabilan dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output yang diukur menggunakan produk domestik bruto atau PDB maupun produk domestik regional bruto atau PDRB dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di setiap negara. Setiap negara akan berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang paling optimal. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Lalu ada generative growth theory dan competitive growth theory. Yang pertama kita akan membahas tentang generative growth theory. Generative growth theory yang sering dikaitkan dengan teori pertumbuhan baru atau new growth theory menekankan peran pengetahuan, inovasi, dan modal manusia sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Pengetahuan dan inovasi dianggap sebagai hasil dari upaya manusia yang terus-menerus mencari cara baru untuk meningkatkan produktivitas dan teknologi.
sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjut tanpa batasan eksternal yang ketat. Dengan demikian, teori ini menolak pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan, melainkan oleh keputusan dan investasi internal dalam modal manusia dan inovasi. Lalu yang kedua yaitu ada competitive growth theory, di mana menyoroti pentingnya persaingan dalam mendorong inovasi dan efisiensi yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Persaingan antar perusahaan atau negara memaksa pelaku ekonomi untuk berinovasi agar tetap kompetitif, sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan efisiensi yang dinamis. Teori ini mengemukakan bahwa tekanan persaingan dapat mempercepat adopsi teknologi baru dan inovasi, yang dikenal sebagai efek Darwinian, di mana perusahaan harus berinovasi untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, persaingan tidak hanya menghasilkan efisiensi alokatif, tetapi juga efisiensi produktif, dan pertumbuhan melalui inovasi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada pusat pertumbuhan atau growth valley. Teori pusat pertumbuhan atau growth valley teori menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak menyebar secara merata, tetapi terfokus pada wilayah tertentu yang menjadi pusat pertumbuhan. Di wilayah ini terdapat industri kunci atau key industry, yaitu industri berskala besar yang memiliki kemampuan teknologi tinggi dan potensi untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya melalui efek keterkaitan. Industri kunci tersebut akan menarik munculnya industri sekunder atau secondary industri yang menyediakan barang dan jasa pendukung seperti bahan baku, energi, atau tenaga kerja. Selanjutnya akan berkembang industri terkait atau linked industry yang membentuk jaringan produksi yang saling terhubung secara vertikal maupun horizontal. Adapun contoh dari pusat pertumbuhan atau growth valley yaitu terdapat pada Kota Dumai, Provinsi Riau. Teori growth valley tercermin melalui pengembangan industri pengolahan kelapa sawit. Industri kunci atau key industry dalam hal ini adalah pengolahan crude palm oil atau CPO yang ditandai dengan kehadiran perusahaan besar seperti PT Wilmar. Kehadiran industri ini mendorong munculnya industri sekunder atau secondary industry seperti industri eleokimia yang memproduksi sabun, kosmetik, dan bahan kimia rumah tangga serta pabrik biodiesel untuk energi alternatif. Selanjutnya, berkembang pula industri terkait atau linked industry yang mendukung ekosistem tersebut, antara lain transportasi dan logistik, industri kemasan, layanan keuangan, serta lembaga pendidikan dan pelatihan. Seluruh aktivitas ini menciptakan efek pengganda yang mendorong pertumbuhan wilayah di sekitar Dumai. Lalu ada aglomerasi ekonomi. Aglomerasi ekonomi adalah konsentrasi aktivitas bisnis di suatu wilayah yang memberikan keuntungan efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan cenderung berkumpul karena akses terhadap tenaga kerja terampil, infrastruktur memadai, dan efek jaringan industri. Aglomerasi menciptakan efisiensi skala, pertukaran informasi, dan klaster industri yang memperkuat pertumbuhan regional. Namun, dampak negatif seperti ketimpangan wilayah dan tekanan infrastruktur juga menunjukkan bahwa meskipun aglomerasi meningkatkan produktivitas dan inovasi, hal ini juga berisiko memperlebar kesenjangan antar wilayah. Maka, pendekatan aglomerasi perlu disertai strategi pemerataan dan pengelolaan dampaknya. Adapun contoh aglomerasi ekonomi di Provinsi Riau yaitu terlihat pada kawasan industri kelapa sawit di sekitar Pekanbaru dan Pelalawan. Di wilayah ini, berbagai pelaku industri mulai dari pabrik pengolahan, industri turunan, hingga jasa logistik berkumpul untuk memperoleh efisiensi bersama, didukung infrastruktur memadai dan kedekatan dengan sumber bahan baku. Kawasan ini mendorong investor dan menekankan biaya produksi. Aglomerasi juga didukung oleh lembaga pendidikan, vokasi, dan lembaga keuangan, menciptakan ekosistem bisnis yang saling terhubung. Hasilnya terjadi peningkatan efisiensi, inovasi, daya saing, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi regional secara berkelanjutan. Adapun kesimpulannya yaitu penerapan teori pusat pertumbuhan dan aglomerasi ekonomi mampu mendorong pembangunan wilayah secara efektif seperti yang terlihat di Kota Dumai dan kawasan industri sawit di Pekanbaru dan Pelalawan. Kedekatan geografis antar pelaku usaha meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing. Namun, ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, pembangunan harus dirancang secara adil dan berkelanjutan agar pemanfaatannya merata bagi seluruh daerah bukan hanya di pusat pertumbuhan saja. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.